Lionel Messi baru saja mencetak hat-trick. Media memujinya, fans merayakannya, dan banyak orang kembali kagum melihat bagaimana dirinya masih mampu menjadi pembeda di level tertinggi. Tapi beberapa jam kemudian, muncul cerita yang sangat berbeda. Portugal gagal meraih kemenangan. Dan seperti yang sudah sering terjadi selama bertahun-tahun, Cristiano Ronaldo langsung menjadi sasaran kritik. Menariknya, bahkan sebelum banyak orang membahas jalannya pertandingan, sebelum membahas taktik, atau sebelum membahas performa pemain lain, fokus pembicaraan sudah mengarah ke satu nama, Ronaldo. Kenapa? Kenapa ketika Argentina menang, pujian bisa dibagi ke banyak pemain? Tetapi, ketika Portugal kehilangan poin, sorotan hampir selalu mengarah ke Cristiano Ronaldo? Kalau dipikir-pikir, ini sebenarnya bukan kejadian baru. Setiap kali Portugal gagal memenuhi ekspektasi, nama Ronaldo hampir selalu muncul di barisan terdepan kritik. Seolah-olah, hasil pertandingan bisa dijelaskan hanya dengan satu hal. Apakah Ronaldo mencetak gol atau tidak? Padahal sepak bola tidak sesederhana itu. Ada 11 pemain di lapangan. Ada pelatih yang menentukan strategi. Ada keputusan taktik. Ada kesalahan individu. Dan ada banyak faktor lain yang memengaruhi hasil akhir. Tapi entah kenapa, saat Portugal gagal menang, ceritanya hampir selalu kembali ke orang yang sama, Cristiano Ronaldo. Saat menghadapi DR Kongo, Portugal sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup baik. Mereka unggul lebih dulu, menguasai bola, dan terlihat berada dalam kendali permainan. Namun, semakin lama pertandingan berjalan, ada sesuatu yang mulai terasa. Portugal memang mendominasi penguasaan bola, tetapi dominasi itu tidak benar-benar berubah menjadi ancaman yang konsisten. Mereka banyak berada di area lawan, tetapi peluang emas yang benar-benar berbahaya tidak muncul sebanyak yang diharapkan. Lalu, ketika DR Kongo berhasil menyamakan kedudukan, suasana pertandingan berubah. Tekanan meningkat, ekspektasi membesar, dan perhatian publik kembali mengarah ke Cristiano Ronaldo. Nah, disinilah bagian yang menarik. Banyak orang melihat hasil akhirnya, lalu langsung membuat kesimpulan. Portugal gagal menang, Ronaldo tidak mencetak gol, berarti Ronaldo tampil buruk. Tapi, apakah sesederhana itu? Seorang penyerang hidup dari peluang yang diberikan timnya. Kalau aliran bola tidak lancar, kalau kreativitas di lini tengah menurun, atau kalau peluang bersih yang tercipta sangat sedikit, maka striker manapun akan kesulitan. Tidak peduli apakah itu Ronaldo, Messi, Haaland, atau siapapun. Semakin pertandingan dianalisis lebih dalam, semakin terlihat bahwa masalah Portugal tidak hanya berada di lini depan. Ada momen ketika mereka kesulitan membongkar pertahanan lawan. Ada fase ketika tempo permainan mereka melambat. Bahkan, ada saat di mana DR Kongo justru terlihat lebih berbahaya saat melakukan serangan balik. Dan dari situ muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Apakah Portugal gagal karena Ronaldo? Atau Ronaldo hanya menjadi sosok yang paling mudah disalahkan ketika ekspektasi besar tidak tercapai? Yang membuat situasi ini semakin panas adalah waktu terjadinya. Di saat yang hampir bersamaan, Messi baru saja mencetak hat-trick. Dunia sepak bola sedang membicarakannya. Media sosial dipenuhi pujian, dan banyak orang kembali membandingkan dua nama terbesar dalam era modern. Di satu sisi ada Messi yang sedang dirayakan. Di sisi lain ada Ronaldo yang sedang menerima kritik. Akibatnya, banyak orang mulai melihat dua cerita ini sebagai satu perbandingan langsung. Messi berhasil, Ronaldo gagal. Padahal, realitanya tidak sesederhana itu. Keduanya bermain dalam situasi yang berbeda, dengan tim yang berbeda, dan cerita pertandingan yang juga berbeda. Ada satu hal yang sering terjadi pada pemain-pemain besar. Semakin besar nama mereka, semakin besar pula ekspektasi yang harus mereka tanggung. Dan Ronaldo mungkin menjadi salah satu contoh paling jelas. Ketika dia mencetak gol, banyak orang menganggap itu hal yang biasa. Karena memang itulah yang diharapkan darinya. Tapi, ketika timnya gagal menang, kritik yang datang bisa jauh lebih besar dibandingkan pemain lain. Akibatnya, setiap hasil buruk Portugal hampir selalu berubah menjadi perdebatan tentang Ronaldo. Bukan tentang strategi, bukan tentang permainan tim secara keseluruhan, tetapi tentang satu pemain yang namanya sudah terlalu besar untuk diabaikan. Bukan berarti Ronaldo tidak boleh dikritik. Kalau performanya memang kurang maksimal, kritik tentu menjadi bagian dari sepak bola profesional. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kritik yang diterimanya selalu sebanding dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan? Atau nama Ronaldo yang begitu besar membuat semua sorotan otomatis mengarah kepadanya? Karena semakin lama melihat situasi ini,
Semakin terasa bahwa setiap hasil Portugal selalu berujung pada perdebatan yang sama tentang Cristiano Ronaldo. Nah, sekarang gue penasaran dengan pendapat kalian. Kalau Portugal gagal meraih hasil yang diharapkan di Piala Dunia kali ini, siapa yang paling pantas menerima kritik? Ronaldo? Pemain lain? Pelatih? Atau justru ada masalah yang lebih besar dalam permainan Portugal yang selama ini tidak banyak dibicarakan?